Bongkar strategi Sintayong, begini cara tangan kanan Patrick Kluivert siapkan timnas Indonesia. Tangan kanan Erick Thohir ini beri isyarat proses naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia tuntas. Sudah bisa bermain? Fokus timnas tapi ranking turun. Garuda Pertiwi anjlok 11 peringkat di FIFA. Piye Pak Erick? Kanan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Alex Pastoor kedapatan mulai bekerja untuk partai terdekat FIFA Matchday pada 1-9 September mendatang. Bahkan ia sampai membuka dokumen keberhasilan pelatih sebelumnya Sintayong atau STY demi kesuksesan. Seperti diketahui, di periode FIFA Matchday September ini, timnas Indonesia dijadwalkan menggelar 2 pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya. Demi meraih hasil maksimal, Alex Pastoor mempelajari bagaimana meramu tim agar bisa menang. Kebetulan, skuad Garuda pernah mengalahkan Kuwait pada 8 Juni 2022 lalu. Tepatnya saat putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, di mana tim Merah Putih menang dengan skor 2-1 lewat gol penalti Mark Klok dan juga Rahmat Irianto. Saat itu, timnas Indonesia masih diasuh oleh Sintayong. Lewat stories Instagramnya @AlexPastoor, Pastoor mengunggah foto sedang menonton ulang laga Kuwait tersebut. Sudah tidak sabar, kata Alex Pastoor. Uji coba melawan Kuwait kabarnya digelar pada 6 September, sedangkan melawan Lebanon masih belum diinformasikan oleh PSSI. 2 pertandingan ini dijadikan sebagai pemanasan timnas Indonesia jelang terjun di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup B putaran keempat bersama tuan rumah timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Ya, kita beralih pada berita selanjutnya. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan isyarat terkait proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia. Cederanya Oli Romeni membuat PSSI bergerak cepat untuk menambah kekuatan jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya kini sedang mengurus naturalisasi 3 pemain keturunan baru. Sementara itu, 2 sosok lainnya masih belum diketahui sampai saat ini. Namun, dugaan kuat salah satunya adalah Miliano Jonathans. Hal ini diperkuat oleh laporan dari media Belanda Voetbal Primer yang menyebut pemain FC Utrecht itu tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera menambahkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama. Tulis Voetbal Primer. Arya Sinulinga pun seperti memberikan isyarat bahwa naturalisasi 3 pemain tersebut sudah selesai untuk tahap pertama. 3 tahap awal beres, #satsut, tulis Arya Sinulinga di akun Instagram pribadinya pada Kamis 7 Agustus 2025. Sementara nasib kurang menggembirakan menimpa timnas putri Indonesia. Ranking FIFA mereka terjun bebas 11 peringkat dari posisi 95 ke urutan 106 dunia per 7 Agustus 2025. Penurunan drastis ini tak lepas dari performa mengecewakan Garuda Pertiwi di ajang kualifikasi Piala Asia 2026. Dari 3 laga yang dijalani, Indonesia hanya mencatatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Indonesia sempat menang tipis 1-0 atas Kirgistan. Namun setelah itu, anak asuh Rudi Eka Priyambada takluk 0-2 dari Pakistan dan menyerah 1-2 dari Taiwan. Hasil ini juga membuat Indonesia gagal mengamankan tiket ke Piala Asia 2026. Dan yang paling merugikan adalah kekalahan dari Pakistan, tim dengan peringkat FIFA di bawah Indonesia. Akibatnya, poin Garuda Pertiwi tergerus dari 1.211 menjadi 1.177,98 poin. Padahal, dalam setahun terakhir, ranking Indonesia sempat menunjukkan grafik naik.
Maret 2024 berada di posisi 109 naik ke 107 pada Juni, lalu ke 104 di Agustus dan terus menanjak ke posisi 97 pada akhir tahun. Puncaknya terjadi pada Maret 2025 ketika timnas putri berada di peringkat 94 dunia. Sayangnya, tren positif itu mulai meredup pada Juni 2025, turun ke posisi 95 dan kini makin terperosok ke posisi 106. Kemungkinan besar, peringkat Indonesia bisa kembali turun, sebab penampilan mereka di Piala AFF Wanita 2025 juga belum memuaskan. Meski turnamen ini tak masuk kalender resmi FIFA, tetap saja jadi gambaran performa timnas. Tertinggal di Asia Tenggara, jika melihat peta persaingan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kini tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Vietnam masih menjadi yang terbaik dengan berada di peringkat 37 dunia. Filipina menyusul di posisi 39, Thailand di 53, Myanmar di 56, dan Malaysia naik signifikan ke posisi 92. Sementara itu, posisi 10 besar dunia masih dikuasai oleh Spanyol, Amerika Serikat, Swedia, Inggris, Jerman, Prancis, Brazil, Jepang, Kanada, dan juga Korea Utara. Kini publik menanti langkah nyata dari PSSI untuk memperbaiki situasi. Karena tanpa pembenahan menyeluruh, target lolos ke turnamen besar hanya akan menjadi angan-angan semata. Banyak yang percaya bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh AFC dalam penempatan grup dan penunjukan wasit dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Oleh karena itu, meski Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk lolos, mereka harus siap menghadapi hambatan-hambatan tersembunyi yang bisa menghalangi jalan mereka ke Piala Dunia 2026. Kualitas permainan Indonesia yang semakin menonjol ditambah dengan strategi yang kuat dan kedalaman skuad yang mumpuni menjadikan mereka tim yang paling ditakuti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dalam kompetisi ini, Indonesia tidak hanya harus bertarung di lapangan, tetapi juga menghadapi tantangan dari skenario luar lapangan yang penuh ketidakpastian. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah kualitas timnas Indonesia bisa menembus semua hambatan yang ada, ataukah skenario tersembunyi dari pihak-pihak tertentu yang akan lebih berpengaruh. Kini, seluruh mata tertuju pada timnas Indonesia yang akan menghadapi jalur paling berat dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Dan tak bisa dipungkiri, antusiasme publik melonjak tinggi. Euforia wajar, mengingat pencapaian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lolos ke putaran keempat adalah pencapaian besar. Tapi, langkah selanjutnya harus diiringi dengan kedewasaan dalam melihat hasil. Apapun yang terjadi di grup B nanti, yang terpenting adalah Indonesia bermain kompetitif, berkembang, dan juga membangun fondasi kuat untuk masa depan. Bagaimana kiprah timnas Indonesia di putaran keempat nanti? Ya, berikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya.